Selamat sore, pertemuan ke-14 pada kuliah Manajemen Pemasaran 2 akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada sore hari ini menginjak yaitu strategi manajemen pemasaran jasa. Apa arti dari pemasaran jasa dan apa pengertiannya? Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dianggap sebagai fungsi tersendiri. Adanya konsumen berpotensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu, serta mau dan mampu berpartisipasi dalam pertukaran yang sudah disepakati untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, disebut pasar. Lebih jelasnya pengertian pemasaran jasa yaitu pengertian jasa ialah suatu proses kegiatan yang memiliki manfaat lalu ditawarkan atau dijual dan diberikan oleh suatu pihak. Pada dasarnya ialah bersifat tidak terwujud atau tidak berwujud barang, yaitu dinamakan intangible. Pengertian pemasaran jasa menurut para ahli Kotler. Menurut Kotler, pemasaran ialah suatu proses perencanaan atau pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang atau jasa, serta suatu alasan untuk bisa mengadakan pertukaran dengan kelompok yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan konsumen atau organisasi. Menurut Paine, jasa ialah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak berwujud atau intangible tadi, namun saling berkaitan. Adanya interaksi dengan konsumen. Jasa merupakan suatu aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya banyak. Ini saya ambil satu, yaitu penjahit. 2, jasa pencuci mobil, jasa rumah sakit, dan masih banyak lagi. Christopher Lovelock dan Lauren Kawi. Menurut Christopher, pemasaran jasa ialah bagian dari sistem jasa secara keseluruhan, yaitu di mana perusahaan tersebut memiliki suatu kontak atau pelanggannya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Hal ini mencakup kontak yang dilakukan pada saat pemasaran jasa. Menurut Rismiati, pemasaran jasa ialah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak terwujud, suatu intangible, serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. Jadi tidak ada wujudnya, tidak ada barangnya, tidak ada produknya, tidak berakibat untuk dimiliki, tapi bisa dinikmati. Adapun karakteristik pemasaran jasa itu ada 4. 1. Intangibility. 2. Inspirability. 3. Variability. 4. Perishability. Penjelasannya menurut Kotler dan Armstrong ada 4 itu tadi karakteristik pemasaran jasa, yaitu 1. Tidak berwujud atau intangibility. Jasa merupakan suatu hal yang tidak bisa dilihat atau diraba atau dirasa atau didengar atau dicium atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa tersebut dibeli.
hal tersebut membedakan jasa dengan hasil produk barang yang dari perusahaan. Kalau pemasaran produk itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, ada barangnya. Tetapi kalau pemasaran jasa itu tidak terwujud, artinya tidak ada barangnya, tetapi bisa dinikmati. B. Wujud suatu produk jasa seperti perbuatan, penampilan, atau usaha lainnya yang tidak bisa disimpan, dipakai, atau diletakkan di sebuah tempat yang diinginkan. Wujud dari produksi jasa ini bisa memberikan pengalaman dan bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. Ya, bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. C. Hal tersebut merupakan hal yang sulit untuk mengevaluasi atau suatu produk jasa. Untuk itu, tugas perusahaan yaitu memberikan atau pelayanan atau jasa yang nyata dalam satu, yaitu lebih secara dan mengirim isyarat yang tetap mengenai kualitas perusahaan. Meningkatkan kualitas. Harus menjaga betul-betul menjaga dalam pelayanan konsumen. 2. Karakteristik tidak terpisahkan atau inseparability. Antara lain, jasa tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang dan mesin. Jika seorang karyawan itu memberikan jasa atau pelayanan, maka karyawan itu menjadi bagian dari proses atau pelayanan tersebut karena konsumen juga hadir pada saat jasa diberikan. Jadi pelayanan itu suatu proses memberikan jasa, ya, untuk memberi kepuasan pelanggan. B. Jasa diberikan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak sama dengan barang fisik dan yang diproduksi dan disimpan dalam persediaan, lalu didistribusikan lewat dari berbagai penjualan, baru bisa dikonsumsi. Biasanya jasa itu ditawarkan terlebih dahulu, lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan atau sering disebut tidak terpisahkan. Ya, jasa itu bersama-sama dari pelayanan. Contohnya banyak sekali. 3. Bervariasi atau variability. Jasa memiliki banyak variasi karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi, serta di mana jasa itu dilakukan. Contohnya jasa yang ditawarkan suatu hotel. Meski setiap hotel memiliki standar yang sama, tapi jasa yang diberikan akan bervariasi. Hal ini menerangkan bahwa kualitas pelayanan karyawan bervariasi tergantung dengan energi dan pemikiran yang dimilikinya saat melayani konsumen. Dalam arti standar yang sama, di sini semua hotel akan memiliki satu, pasti di dalam kamar ada kamar mandi, ada bed, ada tempat baju atau almari, atau ada AC. Itu standar sama yang dimiliki oleh hotel-hotel. Tetapi dalam pelayanan akan beda. Mungkin pelayanan dalam penyampaian, mungkin dalam pelayanan memberikan fasilitas, termasuk handuk, mungkin ada kue, ada snack, atau mungkin di dalamnya hotel ruangan ada parfum yang enak dirasa. Itu standar sama, tapi jasa yang diberikan akan bervariasi. Itu contoh dari suatu hotel, dari variasi dari karakter yang bervariasi. 4. Tidak tahan lama, perishability, ya, yang namanya tidak tahan lama, perisha. Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah apabila permintaan tetap.
atau rutin. Sedangkan apabila permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi, tidak menentu, maka perusahaan jasa tersebut bisa menghadapi masalah. Yang artinya rutin, umpama jasa pencuci mobil. Mencuci mobil itu kan tidak selamanya bisa dinikmati bersih terus, mengkilat terus. Pada waktunya jatuh 1 minggu, 2 minggu, mobil akan kelihatan kotor lagi. Nah, jadi tidak tahan lamanya masalah cuci mobil tadi akan kembali ke pelanggan penjual jasa pencuci mobil. Itu berarti ada permintaan lagi. Selanjutnya, strategi pemasaran jasa. 1, adanya manajemen. Kalau di dalam pemasaran tidak lepas dari manajemen. Bagaimana cara memanage, bagaimana cara mengatur, memplanning. Kalau dalam pemasaran ada planning, ada website design, membuat website. Dalam kategorinya offline, integrasi. Ada optimis, proses yang optimis. Ada sosial media, ada konversi analisis, dan ada traffic weighting. Adapun strategi pemasaran jasa diantaranya yaitu memberikan pelayanan secara efisien dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai keinginan konsumen. Secara tidak langsung, hal tersebut bisa saja mempengaruhi konsumen untuk kembali menggunakan jasa yang ditawarkan karena pada biasanya konsumen tidak suka jika menunggu terlalu lama, rasa tidak nyaman akan pelayanan yang mereka butuhkan. Peran karyawan dalam melayani konsumen sangat penting, sangat diutamakan. Pelayanan yang dilakukan karyawan dengan baik pada dasarnya konsumen termasuk daya tarik tersendiri untuk konsumen. Karena citra perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan, terletak pada karyawan. Penentuan harga yang sudah ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan. Selanjutnya, penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi. Untuk bisa menghasilkan produk jasa dan mampu memberikan suatu kepuasan yang lebih tinggi, lebih bagi konsumen, bahwa jika teknologi itu yang digunakan semakin canggih, maka semakin cepat pula pelayanan akan diberikan untuk konsumen. Contohnya apa? Penggunaan perkembangan teknologi. Contoh suatu produk jasa rumah sakit akan memberikan pelayanan di saat wabah begini untuk menghindari agar tenaga medis tidak mendekat atau tidak terlalu dekat dengan pasien, membuat perkembangan teknologi yaitu cara pelayanan untuk menyampaikan suatu makanan atau suatu obat-obatan hanya bisa melalui robot, membuat robot untuk menyampaikan pelayanan konsumsi pasien atau bisa melalui HP, Android. Itu yang namanya perkembangan teknologi. Jadi di samping juga menjaga tertularnya wabah untuk memproduksi robot. Itu yang namanya inovasi teknologi. Menyesuaikan dengan budaya yang berkembang. Karena budaya yang berkembang pada saat ini akan sangat mempengaruhi peluang akan pasar jasa. Lama budaya yang berkembang bagaimana di suatu daerah. Setiap daerah akan berbeda. Penjelasan tentang strategi manajemen jasa.
serta pemasaran jasa. Konsumen jasa lebih tergantung dari promosi dari mulut ke mulut daripada iklan. Konsumen sangat mengandalkan harga, personel, dan petunjuk fisik untuk menilai kualitas jasa. Jika puas, mereka sangat setia pada penyedia jasa. Bahkan mempromosikan dengan sendirinya konsumen yang merasa puas dalam pelayanan jasa. Jadi woro-woro terhadap lingkungannya. Tugas penyedia jasa mengelola perbedaan. Selama pelanggan merasakan jasa cukup homogen, maka mereka akan memilih harga yang murah dan mengabaikan kesetiaan. Kompetisi harga terletak pada penawaran, penyampaian, dan kesan yang berbeda dengan inovasi. Inovasi canggih, up to date, mungkin dengan harga murah akan berbondong-bondong ke tempat yang canggih, berinovasi, harga murah. Nah, mengelola kualitas jasa, memberikan kualitas tinggi dibanding pesaing secara konsisten. Caranya dengan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ukuran penilaian pelanggan, yaitu jasa yang diterima sebelumnya. 2, pembicaraan dari mulut ke mulut. 3, iklan perusahaan. 5, kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. Kesenjangan antara harapan dan persepsi manajemen, antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa, antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa, antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal, antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 5, penentu kualitas jasa. Keandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa dengan terpercaya dan akurat. Itu 1. 2, daya tanggap, kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3, kepastian, pengetahuan dan kesopanan petugas, serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Empati, kesediaan untuk peduli memberi perhatian pribadi pada pelanggan. Contohnya apa? Mungkin memberikan minuman pada pelanggan di waktu dia membeli produk jasanya. 5, berwujud penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. 6, kriteria kualitas jasa menurut Grundrose tahun 90. Profesionalisme and skill. Penyedia jasa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. 2, attitude and behavior. Karyawan menaruh perhatian besar untuk membantu dan ramah. Jadi memberi perhatian yang penuh. Artinya dia fokus, sungguh-sungguh, dan ramah. 3, accessibility and flexibility. Seluruh sistem, lokasi, jam buka dirancang untuk memudahkan pelanggan dan menyesuaikan permintaan pelanggan. 4, reliability and trustworthiness. Apapun yang terjadi telah disepakati, dapat diandalkan, menepati janji, dan mengutamakan pelanggan. 5, recovery. Jika terjadi kesalahan, maka penyedia jasa akan mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. 6, reputation and credibility. Penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai kredit yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Model Serqual. Kualitas jasa lebih sukar dievaluasi daripada kualitas barang.
satu. 2. Persepsi terhadap kualitas jasa yang merupakan hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja aktual jasa. 3. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil jasa, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap proses penyampaian jasa. Model Serqual meliputi analisis terhadap 5 gap. Di antaranya yaitu gap 1 antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 4. Antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 5. Antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Menginjak indikator kualitas layanan jasa atau service quality. Sikap, perilaku, kualitas, interaksi, keahlian, kualitas jasa, kondisi, kualitas lingkungan, fisik atau desain, faktor sosial, kualitas hasil, waktu tunggu, bukti fisik, valensi, kekuatan atau kapasitas. Indikator selanjutnya itu indikator kualitas layanan. Ini sebagai contoh. Layanan dalam perpustakaan atau library service quality. Kekuatan koleksi, 1 itu. Keluasan relevansi koleksi dengan kebutuhan pengguna, kemudahan akses, kecepatan akses, koleksi providing, collection perpustakaan. Pustakawan, kemampuan, penulis, skill, referensi, reader, advisory, information, literasi, dan intermediary. Sikap, attitude, dan penampilan. Fisik suka membantu, tanggap, ramah, sopan, komunikasi lancar, penampilan rapi, dan lain-lain. Selanjutnya, sarana akses dan petunjuk-petunjuk katalog dan sistem pengorganisasian koleksi mudah dipahami, digunakan, efektif, jelas diketahui oleh pengguna, disosialisasikan dengan baik. Fasilitas dan ruangan perpustakaan, penataan ruangan, suasana ruangan, kualitas furnitur, lokasi nyaman, tenang, merangsang imajinasi, tenang, dekat dengan pusat KBM, kegiatan belajar mengajar, merangsang inspirasi, dan lain-lain. Studi perilaku konsumen meliputi siapa yang menggunakan jasa, apa yang dibeli atau digunakan, what, mengapa menggunakan jasa itu, kapan menggunakannya, when, di mana menggunakannya, where, bagaimana proses keputusan penggunaannya, how, seberapa sering menggunakan jasa, how often. Selanjutnya, perilaku pencarian informasi. Perilaku informasi atau information behavior yang merupakan keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun secara pasif. 2. Menonton TV dapat dianggap sebagai perilaku informasi. Demikian pula komunikasi antarmuka. Perilaku penemuan informasi atau information sharing behavior merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam upaya ini seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi, hastawi, surat kabar, sebuah perpustakaan atau berbasis komputer, misalnya www atau website.
melalui website. Perilaku pencarian informasi, information seek behavior, merupakan perilaku di tingkat mikro berupa perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik di tingkat interaksi dengan komputer, misalnya penggunaan mouse atau tindakan mengklik sebuah link, maupun di tingkat intelektual dan mental, misalnya penggunaan strategi bulan atau keputusan memilih buku yang paling relevan di antara sederetan buku di rak perpustakaan. Perilaku pengguna informasi, information user behavior, terdiri dari tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. Ya. Model perilaku konsumen, identifikasi pencarian, evaluasi pembelian, evaluasi kebutuhan informasi alternatif, konsumsi purna beli, desain strategi pemasaran, konsepnya yaitu STP, sama yang di produk, pemasaran produk, yaitu segmentation, targeting, positioning. Market segmentation, 1. Mengidentifikasi variabel segmentasi dan mengelompokkan. 2. Mengembangkan gambaran segmen yang dihasilkan, yaitu market targeting. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, itu yang ketiga. 4. Memilih segmen-segmen sasaran atau market positioning. 5. Mengidentifikasi proses positioning yang memungkinkan bagi segmen sasaran. Memilih dan mengembangkan konsep positioning yang dipilih. Itu adalah yang keenam. Ya. Strategi penentuan pasar market targeting strategi MTS. Pendekatan interdisipliner. Psikolog umum untuk mengetahui proses mental konsumen sebagai individu. Psikolog sosial mengetahui bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang saling berhubungan. Sosiologi, interaksi dan perilaku manusia. Ekonomi, itu yang kelima. Tingkat produksi masyarakat, pola konsumsi barang dan jasa. Antropologi atau kebudayaan, melihat budaya di setiap daerah. Ya, pada sore hari ini itu merupakan materi strategi pemasaran jasa. Apa bedanya pemasaran jasa dengan pemasaran produk? Kalau dihitung itu, kalau pemasaran jasa itu mengenai keuangan pemodalannya lebih sedikit dibandingkan produk. Risikonya juga lebih sedikit dibandingkan dengan pemasaran produk. Bahwa pemasaran jasa itu lebih mengutamakan yaitu pelayanan yang lebih profesional, mempunyai skill, mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai kejujuran, dan mempunyai karakter yang ramah, dan bisa penampilan juga. Penampilan itu nomor 1 dalam melayani pemasaran jasa.
Itu tadi mengenai materi strategi pemasaran jasa. Nanti pada ujian UTS, ujian akhir UAS, ujian akhir semester, dalam pemasaran jasa ini akan saya keluarkan satu soal yang kalian akan jawab. Satu soal tetapi dengan uraian dan pendapat kalian. Ya, demikianlah ulasan materi kami mengenai strategi pemasaran jasa. Semoga bermanfaat. Bisa Anda pilih. Anda kalau memang tidak bisa memproduksi sesuatu barang, lebih baik kalian bisnis dalam pemasaran jasa, karena jasa itu menurut saya biayanya, modalnya lebih sedikit dan keuntungannya akan terus menerus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisipan motivator. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Jadi hidup itu selalu ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak maju. Itu sebagai sisipan saya. Selamat sore, selamat beristirahat.